topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Pagi ini untuk wilayah Sidoarjo secara umum cerah ya. Memang informasi yang kami dapatkan dari BMKG Juanda dalam program Dinamika Jawa Timur, kita masuk pada pancaroba peralihan dari musim kemarau ke musim hujan. Tapi apapun itu, mudah-mudahan kesehatan tetap Anda jaga, karena sesukses apapun juga, sekaya apapun juga, ada yang mengatakan kalau kita tidak sehat, rasanya kita tidak bisa menikmati itu semuanya. Baik, di program komunikasi bisnis untuk edisi hari ini, hari Senin tanggal 25 Oktober 2021, tema yang diangkat adalah Disrupt You, Disruption versus Innovation, menghadirkan prinsip kebaruan melalui perubahan bermakna, bukan sekedar sebuah perbedaan. Anda nantinya bisa bergabung di WA kami atau SMS 0811 309 1009, atau juga bisa komen di sosial media kami, di mana untuk program komunikasi bisnis ini juga disiarkan di Radio Max FM, Waingapu, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, Radio Praja Angkasa Kabupaten Trenggalek, dan Radio Guyup Rukun RGR Kabupaten Tulungagung. Untuk live streamingnya bisa Anda simak di channel YouTube kami LPPL Radio Suara Sidoarjo. Untuk tappingnya nanti bisa Anda lihat di Suara Sidoarjo channel. Di Zoom sudah banyak partisipan yang luar biasa yang bergabung. Saya dapat info tadi dari Pak Roni, kalau Pak Denis dan Pak Rudi kali ini berhalangan karena ada rapat Dewan Komisaris ya. Sementara saya yang hanyalah karyawan di level staf biasa, nggak ikut rapat ini Pak Rani. Baik, saya sapa, selamat pagi Pak Rani, apa kabar? Selamat pagi Mas Panji dan sahabat Suara Sidoarjo, salam sehat. Salam sehat untuk kita semuanya. Kemudian Mas Moko, apa kabar? Selamat pagi Mas Moko. Selamat pagi Mas Panji, Pak Roni dan teman-teman, Pak Yanto. Iya, Mas Moko lagi hype gitu ya. Mungkin lagi Jambi, lagi belum layak tampil. Oh gitu ya, lagi make up dulu gitu ya. Make up dulu nih, lagi pakai bedak. Kemudian ada yang senior yang luar biasa, ada Pak Yanto Sidik Pratiknya. Selamat pagi Pak Yanto. Ya, selamat pagi. Ya, terima kasih. Sehat selalu untuk Anda ini Pak Yanto. Ya, terima kasih, selamat pagi. Pak Yanto ini usianya masih terbilang belia tapi semangatnya luar biasa ini. Teenager spirit gitu ya, semangat remaja. Baik, untuk Anda yang bergabung nanti silakan ya di 0811 309 1009. Kita bicara tentang Disrupt You, Disruption versus Innovation, menghadirkan prinsip kebaruan melalui perubahan bermakna, bukan sekedar sebuah perbedaan. Bisa dijelaskan Pak Roni tentang tema yang diangkat pagi hari ini? Terima kasih Mas Panji, selamat pagi Pak Yanto sama Mas Moko. Semangat, luar biasa, ini topik yang beliau berdua juga sangat hebat ini. Mas Moko apalagi ini, nanti harus sharing banyak. Selamat pagi sahabat Suara Sidoarjo dimanapun Anda berada, bersama Max FM di Waingapu Sumba maupun teman-teman di Trenggalek dan Tulungagung. Hari ini kita angkat satu topik yang kelihatannya sederhana, tapi menurut saya supaya kita bisa maju enak, butuh klarifikasi bersama tentang makna. Artinya begini, tiba-tiba kan dalam beberapa tahun terakhir, dunia kita ini dipenuhi dengan istilah disrupsi. Gitu. Nah, disrupsi itu sering diterjemahkan oleh orang sebagai gangguan mendadak yang memaksa supaya setiap pihak berubah. Nah, pertanyaannya apa bedanya disrupsi dengan krisis? Itu juga bisa jadi tantangan. Yang kedua, ketika ada tekanan untuk berubah karena munculnya disrupsi tadi, pertanyaan apakah ini erat kaitannya dengan
perubahan itu sendiri yang kita bicara tentang inovasi produk. Apa bedanya antara disrupsi dengan inovasi? Nah, hal yang seperti ini menjadi penting karena kalau dulu di perusahaan kan muncul dua istilah besar yang mirip gitu. Satunya entrepreneurship, jadi orang didorong, diberi semangat supaya dia berwirausaha. Tapi kan tidak semua orang itu punya jiwa kewirausahaan. Tidak semua orang bisa tangguh menghadapi tantangan. Nah, bagi mereka yang lebih suka untuk bekerja sebagai profesional, ada istilah intrapreneurship. Bagaimana kita menggunakan semangat seperti entrepreneurship itu tapi untuk melakukan perbaikan-perbaikan di dalam perusahaan. Nah, apapun yang terjadi di sini akan sangat kental bahwa yang namanya intrapreneurship itu sangat dekat dengan upaya untuk menjadi inovatif. Inovatif artinya melakukan hal-hal yang seharusnya dilakukan dengan cara yang lebih baik, lebih efektif, lebih efisien. Sehingga nanti akan menghadirkan kondisi lebih cepat, lebih murah, lebih berkualitas, lebih mudah. Gitu. Itu biasanya yang akan muncul di dalam konteks intrapreneurship ketika bicara inovasi. Nah, apakah disrupsi itu adalah inovasi? Iya, tetapi disrupsi adalah inovasi yang plus. Karena dia bisa saja tidak melakukan sesuatu apapun yang terkait dengan bisnis itu atau produk itu, tetapi menghadirkan sesuatu yang baru yang kadang-kadang tidak disangka. Saya beri satu contoh yang sederhana. Banyak perusahaan komputer pada zaman saya sekolah dulu menghadirkan produk-produk baru. Nah, untuk itu mereka melakukan riset yang luar biasa. Tetapi banyak yang lupa bahwa di negara katakan seperti Indonesia ini banyak debunya. Nah, komputer itu dulu katanya kalau banyak debu itu berisiko. Saya masih ingat awal-awal saya dulu kuliah itu masuk lab komputer itu harus lepas sepatu supaya mengurangi debu-debu yang dari luar. Tapi ada orang yang tidak ada kaitannya secara langsung dengan riset-riset itu melihat munculnya sebuah peluang akibat bisnis komputer yang orang lain atau pihak lain menghabiskan mungkin miliaran atau bahkan triliun rupiah untuk melakukan riset. Yang dia produksi apa? Komputer ini berarti monitornya butuh tutup. Maka dia bikin tutup plastik. Ketika keyboardnya dibiarkan, nanti itu cepat ada debu. Kalau ada debu nanti akan mengganggu. Ya, buat tutupnya keyboard. Kalau ada mouse berarti butuh mousepad. Jadi orang bikin mousepadnya. Nah, hal-hal yang seperti ini adalah sebuah upaya masuk ke dalam sebuah bisnis, sebuah industri yang hadir dengan memaksimalkan peluang-peluang yang kita sebut niche lah. Nggak ada yang masuk ke sana karena mungkin nggak kepikir. Nah, dia akan menghasilkan gangguan. Jadi gangguan itu adalah ketika orang bisa memaksimalkan dalam jangka pendek, tiba-tiba mendapat keuntungan yang sangat besar atau memperoleh volume yang sangat besar. Yang kedua, contohnya lagi adalah yang mendisrupsi apa yang sudah ada. Jadi saya sebut saja di sini dulu ada ojek, gitu. Terus tiba-tiba ada yang punya gagasan, Mas Menteri kita ini punya gagasan membuat ojek online. Dan itu sesuatu yang berbeda. Kenapa? Karena kemudian menyangkut kenyamanan. Saya rasa taksi itu kena hantaman luar biasa oleh taksi online karena ada kenyamanan yang berbeda. Banyak kisah-kisah yang orang itu tidak nyaman dengan taksi yang konvensional karena perilaku timnya. Nah, sementara kalau orang yang mengerjakan taksi online itu kan rata-rata dia sendiri untuk dirinya sehingga dia berusaha memberi layanan yang terbaik supaya orang suka. Nah, hal-hal yang seperti ini memang agak beda antara menjadi entrepreneur dengan menjadi intrapreneur. Karena ada faktor
beban tentang risiko-risiko. Oleh karena itu, begitu menghadapi disrupsi, itu respon bisa sangat berbeda. Nah, apa kaitannya kemudian dengan perbedaan akibat adanya perubahan? Banyak orang yang kemudian berpikir, ayolah kita bikin yang beda dikit. Nah, kalau beda dikit, nanti kan orang akan melihat sesuatu. Ya, dengan beda mungkin kita terlihat. Contoh yang paling sederhana adalah garpu lah. Sering, dulu biasa saya pasang foto, ada garpu, terus ada satu garpu yang jerujinya, garpunya itu bengkok-bengkok begitu. Itu akan berbeda, mudah kita kenali, langsung kita lihat. Bahkan saya sering ketawa di restoran begitu ada garpu yang bengkok, saya suka ganggu, saya tanya, ini giginya siapa yang begitu kuat untuk mengubah ini? Kenapa? Kadang-kadang garpu itu dipakai untuk buka botol dan sebagainya. Nah, apakah garpu yang kemudian ada bengkok-bengkoknya itu mudah dilihat? Ya, mudah dilihat di antara tumpukan. Tapi apakah menghadirkan makna? Nggak ada. Tidak ada makna baru. Nah, dampaknya adalah perbedaan yang tidak menghadirkan makna itu tidak akan terlalu banyak memberikan manfaat buat perusahaan. Hanya terlihat, kalau semua bola diberi warna putih, terus kita buat satu bola warna hitam atau merah, tentu mudah untuk dilihat. Tapi apakah bermakna? Nggak juga. Tidak ada sesuatu yang baru. Nah, karenanya orang berusaha bukan sekedar melakukan polesan-polesan yang kita sebut sebagai inovasi atau sebagai modifikasi, tetapi menghadirkan sebuah tantangan baru sehingga orang itu bisa berubah mindset-nya. Saya masih ingat 2-3 tahun lalu berdiskusi dengan seorang teman yang saya katakan bahwa sulit mobil listrik itu untuk bersaing di Indonesia. Kecuali dengan satu catatan. Catatan itu sederhana. Fast charging. Kalau ngecasnya itu bisa cepat. Contoh, kalau orang memenuhi tangki mobilnya itu butuh waktu katakanlah 3 menit, tangkinya penuh. Pertanyaan, kalau ngecas mobil supaya baterainya penuh, bisa nggak katakanlah maksimal 5 menit? Kalau bisa tercapai 5 menit, orang akan mengatakan, saya nggak apa-apa, lepaskan 2 menit nunggu lebih lama, tetapi harganya itu bisa sepersekian dibanding kalau saya beli mobil bensin. Nah, hal yang seperti ini akan mendorong mobil-mobil elektrik itu akan menjadi lebih baik. Nah, teknologi fast charging seperti yang di handphone kan terjadi. Dulu ngecas handphone lama banget, sekarang ini ngecas handphone bisa cepat. Nah, itu persoalan teknologi bahan. Gitu ya. Barangkali teman-teman disiplin ilmu lain akan bisa menemukan itu. Nah, ketika ini cepat dan bagus, akan jalan luar biasa. Ini belum kalau kita bicara tentang upaya pihak-pihak tertentu untuk menghadang. Karena mobil listrik itu bukan hanya sekarang ya, awal 90-an dulu sudah muncul di jalan raya mobil listrik itu, tapi tiba-tiba hilang. Nah, hari ini tentu dengan teknologi yang lebih baik, dengan segalanya yang lebih baik, akan bisa mendisrupsi. Sehingga mau tidak mau, existing player, pemain yang ada saat ini, itu noleh, langsung lihat, oh kalau saya biarin terus bisa sangat berbahaya, karena nanti ada pilihan. Dia akan menua dengan apa yang dia miliki dan akhirnya hilang, atau dia mau menghadirkan sesuatu yang baru. Kalau teman-teman masih ingat di maskapai penerbangan, munculnya AirAsia itu kan menohok banyak sekali perusahaan-perusahaan penerbangan. Sebetulnya itu kan AirAsia bukan yang pertama. Seingat saya ada Ryanair di Inggris, Irlandia dan Inggris modelnya. Mereka cuma berpikir sederhana. Orang naik pesawat itu tujuannya adalah pergi dari satu titik ke titik yang lain. Jadi yang penting selamat, tepat waktu, dan tidak terganggu apa-apa. Ya silakan. Gitu. Harganya kemudian jadi lebih murah. Nah, ternyata itu kemudian membuat ketika ada kasus yang menyebabkan industri penerbangan dunia relatif mengalami tekanan, yaitu 911 di Amerika, itu Ryanair adalah perusahaan yang tahun 2002 justru memesan pesawat lebih dari 100, baru. Kenapa? Karena tumbuh dia. Nah, sama seperti hotel, ada orang ya
ada tamu nggak ada tamu, hotel bintang 5 itu lobinya harus dingin, kolam renangnya harus bersih. Tapi ada orang yang menyadari bahwa orang masuk hotel itu kadang-kadang tujuannya hanya untuk tidur. Yang penting tidurnya nyaman, suasananya enak. Bahkan dia boleh bawa anduk sendiri, nanti di charge tambahan, maka muncullah hotel yang waktu itu dikelola AirAsia ya, Jun Hotel, yang mendisrupsi persaingan. Gitu kan. Hotel banyak yang galau, terutama yang bintang 3 ke bawah. Gitu. Nah ini sesuatu yang menarik. Gitu. Pada saat itu muncul fenomena yang luar biasa, hotel bintang 5 harganya setara bintang 4, hotel bintang 4 harganya setara bintang 3, dan seterusnya. Sehingga menjadi tantangan bagaimana mereka menghadirkan sesuatu yang luar biasa. Hari ini kita bersiap-siap keluar dari pandemi. Pertanyaan besar adalah, apakah bisnis kita masih seperti sebelum pandemi atau kita melakukan hal-hal yang lain? Saya adalah satu contoh yang terus terang dalam 2-3 minggu ini saya adalah orang yang galau. Dulu saya harus bertemu in person dengan banyak orang. Nah, ketika terjadi pandemi, saya galau karena harus membiasakan diri dengan teknologi virtual seperti yang kita lakukan hari ini. Nah, dalam beberapa minggu terakhir, ini karena PPKM sudah level 1 dan seterusnya, orang kepingin ketemu langsung. Jadi saya sekarang mulai galau karena kehilangan kenyamanan berkomunikasi secara virtual, itu harus mulai hybrid dikombinasi dengan pertemuan-pertemuan in person yang saya harus sangat hati-hati soal kesehatan. Karena bisa saja orang itu merasa sehat tapi menularkan. Dan kemudian faktor kedua adalah soal timing. Kalau dulu enak kita janjian, tutup satu Zoom, buka Zoom yang lain. Sekarang ada waktu, dan waktu itu bisa terjadi 30 menit, 60 menit, bahkan lebih jeda karena ada pergeseran tempat. Apalagi seperti Mas Moko di Jakarta, begitu kan ya, jadi berat perjalanannya, mungkin ada waktu cari tempat parkirnya aja bisa 30 menit juga. Nah, hal-hal yang seperti ini harus jadi perhatian karena kita sekarang harus menghitung waktu kalau mau melakukan sesuatu. Nah, pertanyaan, adakah sesuatu nanti yang akan muncul di sini, kita belum tahu. Tetapi ada pola-pola yang harus kita perhatikan bahwa kalau sekedar berubah, apalagi sekedar menggunakan pendekatan yang sederhana ATM, amati tiru modifikasi, itu bukan disrupsi. Karena disrupsi itu adalah menghadirkan sesuatu yang baru, kebaruan, bahkan ekstrim. Contoh ya, saya selalu pakai itu adalah natrium. Natrium itu adalah zat yang unsur yang sangat berbahaya. Kalau dilemparkan ke air, dia meledak, terbakar. Jadi kalau kena lidah kita pasti terbakar. Klor itu adalah gas. Gas yang klor itu kalau kita hirup beracun, dia bisa mati. Tapi ketika natrium dan klorida disatukan, dia akan menjadi garam. Unsur yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Makan nggak ada garam itu rasanya nggak enak. Dan ada banyak industri juga yang membutuhkan garam. Nah, hal yang seperti ini adalah bagian dari konsep kebaruan. Disrupsi itu adalah kebaruan, bukan sekedar inovasi. Itu kira-kira sebagai pengantar, Mas Panji, nanti kita bisa diskusi lebih dalam, tapi saya yakin Mas Moko, Pak Yanto Sidik ini punya hal-hal yang luar biasa gitu dalam kehidupan kita. Terima kasih. Baik Pak Roni, kalau ngomong soal hotel saya jadi ingat hotel budget itu bahkan ada yang sudah sampai masuk kampung-kampung, ruko itu bahkan ada yang dialihfungsikan jadi hotel gitu ya, sehingga gangguan untuk hotel-hotel yang sudah established ini semakin luar biasa. Ya, saya geser ke Mas Moko. Mas Moko, waduh luar biasa ini, new performance, tampilan barunya, lebih fresh, lebih seger gitu ya. Lebih dingin yang jelas, Ya. mendinginkan kepala. Efisiensi sampo juga. Betul. Silakan Mas Moko. Ya, baik. Terima kasih Pak Roni, Mas Panji, dan pagi Pak Yanto, Bu Julia. Menarik ya kalau bicara mengenai disruption dan innovation, terutama dalam konteks zaman sekarang, sudah menjadi tren keseharian dalam bisnis. Orang bicara tentang disruption, tentang innovate, dan seterusnya.
Dulu ketika saya mengawali karir bekerja setelah selesai dari kampus, mendengar kata inovasi itu kayaknya masih sesuatu yang mewah ya. Sesuatu yang dikerjakan oleh teman-teman di lantai 3. Dulu saya masuk kantor pertama saya itu kebetulan memang jenjangnya kan bertingkat gedungnya, dan top manajemen biasanya ada di lantai paling atas. Saya di lantai 1. Jadi ya kita selalu punya persepsi bahwa untuk inovasi itu biarin orang-orang yang di lantai 3 deh yang mikirin, kita mah ngerjainnya rutin. Nah, tapi kalau sekarang ini memang menjadi tuntutan dan semua orang diajak untuk terlibat. Seperti yang tadi disampaikan Pak Roni, bahwa entrepreneurship itu bisa diperkenalkan di karyawan dan didorong supaya mereka bisa mengembangkan semangat intrapreneurship. Nonetheless, dengan perspektif saya di area human capital, ketika mengelola orang, yang saya temukan adalah disruption dan innovation ini kembali lagi sangat berakar pada kemampuan dari leader ataupun tim kerja dalam organisasi untuk mau belajar, willingness to learn. Nah, kemauan belajar ini sebetulnya definisinya sangat dalam dan lebar. Bukan sekedar membaca buku, tetapi termasuk menerima feedback. Nah, ini yang masih menjadi sesuatu yang challenging buat kita, terutama di masyarakat kita sendiri. Pak Roni cukup sering ya menyampaikan mengenai reseptif terhadap feedback ini masih jadi tantangan besar, baik itu untuk perusahaan atau organisasi menerima feedback dari customer ataupun dari karyawan itu sendiri. Nah, apa sih pentingnya willingness to learn atau kemampuan untuk menerima feedback ini? Ini menjadi modal dasar untuk bisa melakukan disruption atau inovasi kalau memang kita ingin melakukan itu. Dengan kemauan kita untuk belajar, kita bisa mengidentifikasi masalah. Nah, ini yang saya lihat sebagai fondasi awalnya untuk bisa melakukan disruption atau inovasi. Harus tahu dulu masalahnya ada di mana. Lalu kita mau melakukan perubahannya di bagian apa. Seringkali yang saya temukan nggak ngerti, jadi asal main tembak sehingga membuat satu inisiatif yang atas nama inovasi atau disruption, tapi ternyata tidak memberikan perubahan yang bermakna sama sekali. Ini beberapa klien saya di organisasi menengah, perusahaan menengah, ini suka terjebak dalam situasi serba instan, lalu merasa bahwa contoh paling gampang nih, kalau ada kompetensi karyawan yang susah didorong, berarti jawabannya harus training. Dulu mindset atau persepsi itu sering, tapi sekarang saya cukup bersyukur sudah mulai berubah, karena leader kemudian mulai berpikir ternyata tidak selalu soal training jawabannya. Nah, ini kan hal-hal yang menjadi satu evidence bahwa banyak organisasi, pelaku usaha yang tidak memahami akar masalahnya, lalu serta-merta langsung membuat inovasi atau melabelkan sebagai inovasi atau disruption. Contohnya, merubah ruang kerja. Apakah itu kategori disruption atau inovasi? Buat saya itu mendisrupt. Jadi disrupt itu lebih, kalau dari terminologi bahasanya kan dia men-shaking. Saya suka menggunakan terminologinya shaking the bottle. Jadi dia akan menggoncang kondisi existing untuk mendorong perubahan. Itu pemahaman saya mengenai disruption. Kalau inovasi itu lebih kita lagi duduk bareng nih di kantin, di kafetaria, di pantry, ngobrol kira-kira apa yang bisa kita lakukan, produk atau service apa yang kita bisa buat lagi. Ini yang yang mendorong sebuah inovasi. Tapi kalau disrupt, kita kalau bahasa anak muda zaman dulu, gerakan anti kemapanan. Apa yang kita bisa bikin lebih baik untuk proses berikutnya. Nah, salah satunya merubah area kerja dari yang kubikel, dari yang semua punya ruangan, kemudian dibikin loss. Ini lebih condong ke arah disruption. Apakah itu menjadi sebuah inovasi? Sebetulnya menurut saya kurang pas kalau itu dikatakan sebagai inovasi.
itu mendisrupt diri, iya, tetapi tidak membuat sesuatu yang baru. Karena kan space-nya kan di situ-situ aja. Nah, itu bicara mengenai disruption dan innovation. Terakhirnya mengenai tantangannya ya. Tantangannya bagaimana organisasi bisnis itu mendorong disruption dan inovasi. Kalau tadi saya sampaikan willingness to learn itu definisinya tidak hanya baca buku tetapi juga menerima feedback. Dan yang lain juga adalah keberanian untuk mencoba take the risk, mengambil resiko, mencoba sesuatu yang baru. Hitungan bisnisnya harus betul-betul presisi dan berani istilahnya berani boncos atau berani, kalau bahasa sekarang kan orang selalu membayangkannya, oh startup itu bakar uang. Ya, bakar uang itu istilah yang digunakan, tetapi itu sebetulnya kan definisi manajerialnya dia mengkalkulasi seberapa besar resiko yang kita bisa burn ya. Kita bisa hadapi dan tanggung. Nah, kadangkala organisasi bisnis yang sudah established atau existing itu untuk ambil risk ini agak sungkan. Kurang lebih itu ya dari saya tanggapannya. Makasih, Mas Panji. Ya, terima kasih Mas Moko. Bicara tentang bakar uang, saya jadi ingat awal-awal startup kayak ojol itu kan juga berkompetisinya bakar uang ya, tapi kembali ke harga normal. Dan akhirnya ada kompetitor yang lain yang sekarang ini juga bakar uang. Jadi yang dimanjakan konsumen. Jadi konsumen akhirnya pinter untuk cari yang paling murah. Baik, nanti kita akan lanjutkan perbincangan ini. Dan tampak juga ada Bu Julia yang join via Zoom. Selamat pagi Bu Julia. Pak Yanto dan Bu Julia serta Pak Roni, kita jeda dulu ya. Dan Mas Moko, nanti kami akan kembali sesudah kita ikuti beberapa pesan berikut ini. Victory! Yeay, turret musuh hancur. Menang lagi. 1 match lagi lah. Haha. Le, kamu tuh tahun depan masuk SMA. Masa main terus? Kapan belajarnya? Iya, Mak, sebentar lagi. Mumpung stay at home nih. Loh, justru kalau stay at home harus tetap rajin belajar dong. Bosen mah belajar gitu-gitu aja. Kalau mau lihat buku lain atau coba-coba latihan soal, harus beli lagi. Nih, coba ya, mana-mana smartphone kamu. Buka Indium Study di browser. Dengan 10.000 aja, kamu dapat mengakses buku pelajaran, tryout, dan video tutorial menggunakan laptop maupun smartphone. Lengkap dari tingkat SD, SMP, sampai SMA. Oh iya bener mah. Kayak harga bakso aja ya. Pas buat aku untuk persiapan masuk SMA tahun depan. Perlu banyakin latihan soal nih. Nah, pintar. Belajar yang rajin ya. Wujudkan bersama IndiHome. Businesses are evolving constantly. People demand connectivity anywhere and everywhere. Services, tools, and applications are moving to the cloud, introducing scalability issues for the traditional access policy approach. This risks potentially undermining your security strategy. Introducing Adaptive Policy from Cisco Meraki, a revolutionary technology that simplifies access policies by aligning them with the identity of a device, user, or application, rather than their location in the network. Whether you're a business adopting new tools and technologies, have globally distributed sites, or work with extremely regulated data like banks and hospitals, Adaptive Policy gives you centralized, organization-wide policy enforcement. Simply create it once, and these access policies are consistent across your network and evolve with your organization. Meraki, making complex technologies easy so you can stay secure. Sahabat, di dunia digital seperti saat ini, jaringan internet merupakan sesuatu yang penting. Namun semakin hari semakin berkembangnya era digital, tentunya faktor keamanan adalah salah satu yang utama. Hadir Cisco Meraki atau keamanan jaringan yang sangat mudah dioperasikan, digunakan untuk melindungi perusahaan dari hal yang tidak diinginkan. Cisco Meraki adalah sebuah teknologi revolusioner dengan kemudahan kebijakan akses dan sangat mudah dioperasikan dalam genggaman. Dengan bisnis yang mengadopsi mutual teknologi dan distribusi situs secara global, Cisco Meraki telah bekerja sama dengan banyak pihak. Meraki membuat teknologi yang kompleks menjadi mudah sehingga sahabat dapat tetap merasa aman dimanapun berada.
kenyamanan, dan keamanan di era digital semakin mudah didapat. Arek-arek iku rame lapo sih? Mulakno, nek dikandani wong tuwek dirungokno, nek durung siap duwe anak, gak usah rabi. Anake loro, pilek, watuk, ono seseke. Loh, bahaya iku. Ngomong dorong, budal nang bidan. Hati-hati dan waspada ya. Demam, batuk, dan susah nafas bisa jadi itu tanda-tanda pneumonia atau infeksi paru-paru. Penyebabnya bisa virus, bakteri, atau jamur. Mudah menular lewat droplet saat batuk atau bersin. Tapi, ini bisa dicegah dengan pemberian imunisasi PCV pada bayi dan anak. Imunisasi PCV selain mencegah pneumonia, juga bisa mencegah radang selaput otak atau meningitis dan radang telinga tengah atau otitis media. Imunisasi PCV diberikan pertama pada bayi usia 2 bulan, dilanjutkan pada usia 3 bulan, dan dosis ketiga saat anak usia 12 bulan. Imunisasi PCV bisa didapat di posyandu, bidan, puskesmas, rumah sakit, klinik kesehatan, praktek dokter mandiri, dan layanan kesehatan lain yang menyediakan imunisasi. Lapo guyu-guyu dewe? Putune wis sehat, Cak. Wis diimunisasi PCV pisan. Seneng aku. Gak pengen ngeramut bayi maneh ta? Ayo tak gaweno. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, yuk vote finalis favorit sahabat di pemilihan putra-putri Duta AIDS Sidoarjo 2021. Ada 2 cara untuk vote. Vote melalui Instagram dan vote melalui pembelian balot. Balot adalah kupon atau voucher untuk memvote finalis putra atau putri sebagai Duta Peduli AIDS. Vote akan diambil dari 30% like Instagram dan 70% balot. Cara vote melalui Instagram, follow akun Instagram @parpastim. Parpastim. Tunggu di accept atau dikonfirmasi dan kemudian like dan komen. Postingan foto finalis putra atau putri favorit sahabat. Sementara untuk vote melalui balot, sahabat bisa membeli langsung di Sekretariat Parparas yang ada di kantor Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Sidoarjo. Lokasinya ada di Jalan Pahlawan 1 nomor 9 Sidokumpul Sidoarjo. Info lengkap hubungi Mili di 0858 5249 0848 0858 5249 0848 atau follow Instagram @parpastim. Untuk penutupan pembelian balot tanggal 29 Oktober 2021 jam 11 lewat 59 menit. Jadi sebelum jam 12 ya. Dan untuk waktu terakhir pemberian vote tanggal 30 Oktober 2021 jam 10 pagi. Pemilihan Putra-Putri Duta AIDS Sidoarjo 2021 dipersembahkan oleh Paguyuban Remaja Peduli HIV AIDS Sidoarjo, didukung Radio Suara Sidoarjo. Baik, masih bersama di program Komunikasi Bisnis kerjasama LPPL Radio Suara Sidoarjo dengan Kuadran Consulting. Tema kita Disrupt You, Disruption versus Innovation. Menghadirkan prinsip kebaruan melalui perubahan bermakna, bukan sekedar sebuah perbedaan. Saya sapa Pak Yanto. Ya, selamat pagi. Selamat pagi. Sugeng Injing Pak Yanto. Monggo Pak Yanto. Iya, selamat pagi. Selamat pagi. Pak Panji, Pak Roni, Mas Moko, Ibu Julia, ya terima kasih dapat kesempatan. Jadi disruption itu awalnya dikembangkan oleh Christensen ya kalau nggak salah dalam tulisannya di Harvard Business Review. Ya, sebetulnya konsep awalnya itu disruption itu tidak merusak pasar, itu mencari pasar yang belum terpenuhi oleh para produsen. Nah, Christensen itu memberikan contoh ensiklopedia Britannica itu hanya kelas atas ya karena mahal. Orang-orang menengah itu yang nggak mampu itu nyicil ensiklopedia yang ditaruh di depan itu ruang tamu, membeli rak sendiri, itu menunjukkan status ya. Nah kemudian orang bawah nggak bisa ya, maka muncullah Wikipedia yang gratis. Nah itu untuk kelas yang segmennya belum ada. Jadi sebetulnya Wiki itu tidak merusak tidak mendisrupt ensiklopedia ya. Jadi karena beda segmen ya. Jadi karena ensiklopedia level bawah itu belum ada marketnya ya.
sama mirip seperti Malioboro. Malioboro itu tahun 70-an atau tahun 65 itu tidak seperti sekarang. Waktu itu wali kota, gubernur itu dipotong trotoarnya, memotong toko, ya, memotong toko agar ada kaki lima di depan tokonya itu bisa berteduh tanpa hujan dan tanpa sinar matahari. Ya. Nah, pada awalnya dianggap itu bersaing, tapi ternyata berbeda segmennya. Ada segmen orang-orang yang ingin beli barang, tetapi tidak ada karena di toko seperti yang di toko itu mahal seperti Mirota dan sebagainya. Jadi sekarang itu bisa bersama karena tidak mendistrap ya. Jadi segmennya tidak sama. Ya, sama juga orang beli piano sama keyboard ya. Yang jual piano ya terus ya keyboard karena piano itu status sosial. Teman saya punya piano ditaruh di kamar tamu. Nah, saya coba pianonya fals loh ini. Oh, ini hanya 100 ya. Tadi ada perbedaan itu. Ada murid saya juga di Jerman itu membuka cleaning service ya, karena banyak perusahaan-perusahaan yang tidak mampu membayar cleaning service ya karena terlalu mahal. Dia buka di sana dengan karyawan biasanya migran ya itu. Jadi sekarang mau mengembangkan, mau ekspor panti dari Indonesia ke Rusia ya, karena segmen panti kelas bawahnya belum terpenuhi. Orang luar negeri kalau bikin kan sangat mahal dan mutu bagus. Jadi disruption itu memang bagus kalau kita harus mencari sebetulnya yang belum segmen yang belum ada di mana, sehingga tidak menjadi red ocean ya, jadi berdarah-darah kalau bersaing di situ. Nah ini pentingnya untuk mencari segmen pasar seperti Christensen yang belum ditangani oleh perusahaan-perusahaan. Jadi gerakannya juga lebih leluasa ya, seperti tadi Malioboro dan sebagainya itu tidak terjadi persaingan. Ya, terima kasih, itu saja komentar saya. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yanto. Kalau bicara soal status gitu ya, piano yang dicontohkan Pak Yanto, saya juga pernah main ke rumah seseorang yang di ruang tamunya itu ada guci yang gede gitu ya. Saya pikir fungsinya untuk apa? Ya nggak ada fungsinya sih sebenarnya, cuma status saja. Ya itulah, kadang orang kaya kalau membelanjakan uangnya itu agak bingung gitu. Lain dengan kita, cari uangnya susah. Mereka belanja menghabiskan uangnya itu yang bingung. Baik, saya geser ke redaksi. Ada beberapa pertanyaan yang sudah dihimpun redaksi di 0811309109. Kanza, Niki, Kanza. Ya, dan sama masuk di WhatsApp redaksi, yaitu dari Twitter, dari @hartawan. Pak, seberapa banyak sih resiko yang diambil ketika inovasi di lingkungan multicultural cooperation? Kemudian dari Instagram @farhan, Pak, tolong tips bagaimana memahami disruptive teknologi. Oke, dua pertanyaan yang sudah masuk dari Pak Hartawan dan juga Pak Farhan. Nama adalah doa ini, Pak Hartawan. Insya Allah banyak hartanya ini. Monggo Pak Roni. Ya, terima kasih Mas Panji. Sebentar. Perlu saya ulang lagi atau bagaimana mungkin? Enggak, saya lagi nyatet ini. Oh, JJ. Enggak, barangkali saya pikir ada disruption komunikasi gitu. Jadi begini, terima kasih Pak Hartawan atas pertanyaannya, risiko inovasi pada multicultural innovation gitu ya. Nomor satu, inovasi itu wajib. Menurut hemat saya, inovasi wajib. Kalau tidak ada inovasi, maka tidak akan ada kebaruan apapun. Baik itu kebaruan yang sekedar menghadirkan perbedaan maupun kebaruan yang menghadirkan makna, sebuah makna gitu. Jadi inovasi itu harus jalan terus. Nah, persoalannya barangkali multicultural innovation ini terkait dengan mindset. Karena setiap orang itu punya yang namanya frame of reference atau kerangka acuan dalam hidupnya. Ini dipengaruhi oleh disiplin ilmu. Orang yang disiplin ilmu dasarnya adalah engineering misalnya, itu akan punya kecenderungan kuantitatif. Semua dihitung, semua diminta ada angkanya. Nggak ada angkanya dianggap omong kosong.
Sementara orang-orang yang disiplin ilmunya itu ilmu sosial, apalagi yang seperti ilmu sosial murni, sosiologi, begitu ya, semuanya akan cenderung kualitatif. Karena angka-angka itu dianggap sebagai membatasi. Nah, ketika kita bertemu dengan orang yang berbeda pendidikan, maka persepsinya bisa berbeda. Itu satu. Kedua, ada lagi soal budaya. Dia ini dilahirkan di masyarakat yang budayanya apa? Dibesarkan di dalam masyarakat yang budayanya apa? Contoh yang paling sederhana adalah Indonesia sama Jepang gitu. Orang Jepang itu kan ketat banget kalau bicara soal waktu, gitu, soal komitmen. Pengambilan keputusan orang Jepang menurut pengalaman saya lama banget. Bisa nggak jelas nih sebetulnya dia lagi mikir apa enggak, gitu. Bisa lama banget. Gitu. Tetapi semua mengatakan bahwa kalau mereka sudah ambil keputusan, nggak ada yang namanya tidak menjalankan putusan itu. Mereka akan komit sampai seberapa lama pun. Tapi ada negara tertentu yang baru lihat sekarang, begitu kita langsung dengar, dia langsung, oke setuju, saya mau. Gitu ya. Tapi nanti baru invest 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dia udah hilang lagi. Kenapa? Karena itu bukan bagian dari budayanya dia untuk menjanjikan sebuah loyalitas jangka panjang, gitu, misalnya. Itu satu contoh. Nah, yang berikutnya adalah pendidikan. Pendidikan sekali lagi itu juga beda. Contoh tadi saya sebut Jepang. Pendidikan di Jepang juga begitu. Orang kalau belajar manajemen di Jepang itu dia akan belajar manajemen yang diyakini terkait dengan kultur Jepang. Kalau di Amerika kita belajar manajemen, maka akan dipengaruhi oleh persepsi Amerika. Nah, mari kita lihat apa bedanya. Nomor satu, sederhana saja. Di Amerika kalau kita 3-5 tahun tidak pindah kerjaan, itu dianggap kita nggak hebat. Nggak punya prestasi apa-apa, sehingga tidak laku di marketplace. Maka orang-orang di Amerika kecenderungannya 3-5 tahun dia akan pindah pekerjaan, zigzag. Jadi saya kalau ketemu sama teman-teman yang basisnya Amerika, mesti selalu ditanya, masih kerja di situ? Gitu. Iya, setia ya. Bagi mereka itu seakan-akan sesuatu yang mengherankan. Tapi saya paham bagi mereka yang belajar dengan model manajemen Amerika, itu artinya kalau kita setia di satu tempat nggak laku tuh. Tapi kalau orang Jepang, itu loyalitas sangat penting. Kalau kita tidak loyal, maka kita tidak akan punya karir di sana. Nah, mari kita bayangkan kalau di dalam perusahaan kita, itu ada sebagian orang yang sekolahnya lulusan dari Amerika, sebagian sekolahnya lulusan dari Jepang. Terus mengambil keputusan bagaimana karirnya staf ini. Mereka ini siapa yang akan naik level. Itu bisa berantem karena ada perbedaan tadi. Nah, karena itu mindset harus ditata. Kedua, di dalam perusahaan harus ada kesepakatan. Mas Moko ini sangat ahli tentang bagaimana menata proses internal perusahaan ketika kita sebut katakanlah organization development begitu ya, menyiapkan perubahan sehingga semua orang itu merasa nyaman. Karena apa? Karena ada frame of reference tadi, itu beda-beda. Ini belum soal ada munculnya agama. Ada orang tertentu tidak nyaman kalau pemimpinnya adalah perempuan. Padahal di Asia ini sejak tahun 2000-an awal sudah muncul yang namanya fenomena the rise of female leadership, bangkitnya kepemimpinan perempuan, dan itu akan menjadi sulit. Ada orang yang tidak nyaman. Saya masih ingat suatu saat saya sama teman-teman berkesempatan berkunjung ke PMA. PMA itu adalah Philippine Military Academy. Ya kalau kita Akmil lah, Akademi Militer gitu. Nah di sana pada saat saya ke sana itu ada kadet perempuan. Waktu itu Indonesia belum ada. Nah, ngobrol-ngobrol saya tanya bagaimana perasaan Anda. Dia bilang ini dunianya laki-laki. Jadi ketika saya dipilih untuk menjadi komandan, maka saya harus betul-betul perfect. Saya kalau nembak itu harus nembak yang angkanya 10. Saya tanya, kenapa begitu? Tidak ada laki-laki yang akan menyerahkan hidupnya, nasibnya mati atau hidup, itu kepada keputusan seorang perempuan tanpa dia membuktikan bahwa dia ini betul-betul perfect. Ketika nilai saya tinggi pun teman-teman masih belum otomatis percaya bahwa saya mampu.
Jadi harus ada praktek di lapangan ketika saya ambil keputusan-keputusan dan mereka kemudian percaya, baru mereka hormat. Jadi itu memang tidak mudah ketika dunia itu dikuasai laki-laki, tiba-tiba perempuan. Ini semua erat kaitannya dengan multicultural tadi. Oleh karenanya ketika kita menjalankan bisnis dan masuk ke arah sana, jangan lupa yang paling penting itu adalah diskusi menyamakan persepsi, menyamakan pandangan. Kalau saya suka dengan pendekatan design thinking, itu selalu kita konfirmasi. Jadi kita tanya, kita renungkan, kita pikirkan, kita bikin desain, terus kita konfirmasi, terus dapat feedback, kita bahas lagi, terus kita konfirmasi. Semakin sering kita melakukan konfirmasi, semakin rendah peluang kita untuk bisa bias makna. Dan itu menjadi sangat penting. Banyak orang-orang yang hebat, tetapi tidak atau sulit melakukan konfirmasi atau melakukan komunikasi sehingga kehebatan itu tidak kemudian bisa ditangkap oleh banyak orang. Kehebatan itu kemudian seakan-akan menjadi miliknya dia sendiri dan orang nggak tahu. Itu kira-kira Pak Hartawan. Jadi risikonya adalah Anda bisa macet di mana-mana kalau tidak ada komunikasi yang baik, terutama penyamaan persepsi tentang semuanya. Tapi harus dilakukan. Jangan lupa ada, kalau misalnya perubahan itu ada yang namanya, kita ngomong amuba dalam bahasa Indonesia ya, tapi mereka suka amoeba gitu ya. Jadi ketika kita menggunakan pendekatan yang amoeba itu, ada jenis orang-orang yang mesti jadi perhatian kita. Ada orang innovator itu gampang kita beri gagasan baru, dia langsung berubah. Tapi di perusahaan itu ada juga yang namanya laggard. Laggard itu adalah orang yang selalu telat. Telat itu artinya gini, kalau apa yang saya pakai itu masih bisa berfungsi, saya nggak akan mau menggunakan hal yang lain. Itu contoh. Maka orang yang seperti ini, itu akan sulit diajak untuk membawa atau menghadirkan sesuatu yang baru. Karena dia ada di zona nyamannya. Kecuali secara teknologi misalnya, itu sudah nggak bisa dipakai. Analog sama digital lah. Sepanjang analognya masih bisa dipakai, dia nggak akan berubah ke teknologi digital. Saya ketemu seorang eksekutif, tapi sebelum pandemi ya, sebelum COVID, orang ini udahlah posisinya keren banget di perusahaan gede-gede. Dia punya 2 handphone. Yang satu handphone itu yang touchscreen. Ya, kita ngomong smartphone. Satunya itu handphone yang untuk SMS dan telepon. Handphone yang untuk SMS dan telepon itu sampai dikaretin. Jadi dia saking senangnya sama itu, dikaretin. Dia pakai itu terus. Karena fungsinya masih bisa dipakai dan dia nggak ada masalah. Tujuannya untuk telepon, paling banter untuk SMS. Nah, yang satunya lagi dipakai untuk WhatsApp dan sebagainya dan sebagainya. Dan dia bukan orang yang tidak punya kemampuan untuk beli sesuatu yang baru. Tapi memang orang ini adalah orang yang sangat konservatif gitu dalam segala. Dan orangnya bukan pelit karena saya tahu persis sangat baik hati dan suka membantu orang-orang yang lagi susah. Tetapi dia punya keyakinan bahwa kalau ini masih bisa dipakai, saya nggak perlu melakukan mengubah sesuatu yang baru. Nah, berikutnya Pak Farhan, Teams menghadapi disruption teknologi gitu. Disrupsi itu adalah upaya untuk menghadirkan sesuatu yang baru supaya hidup kita lebih nyaman, lebih mudah, lebih murah, semuanya jadi bisa dimanfaatkan, baik oleh kalangan atas maupun bawah. Semuanya sama. Jadi ada perusahaan di India yang dulu spesial melakukan riset hanya untuk memikirkan 2/3 penduduk yang berada di kemiskinan. Kan begitu. Jadi di dunia ini ada 2/3 penduduk dunia ini yang miskin. Tapi orang miskin kan butuh mandi, orang miskin butuh alat masak, orang miskin butuh pakaian dan sebagainya. Keuntungannya mungkin tidak besar. Mungkin hanya katakanlah Rp1, Rp5 gitu ya. Sama seperti teman saya mengatakan bisnis saya nyetak stiker. Saya satu set itu untungnya cuma Rp5 untuk satu produk. Contoh produk seperti sarung, bed cover itu kan mesti banyak stikernya tuh. Nah itu satu set itu saya hanya untung Rp5. Tapi orderan ke saya ini jutaan. Sehingga dia volumenya keren juga. Nah ini yang kemudian dilihat. Keuntungannya boleh hanya Rp1, Rp5. Tapi 2/3 penduduk bumi kalau dikalikan 7 miliar itu ya lumayan nilainya. Sehingga mereka melakukan investasi untuk riset di sektor itu. Dan ketika dia masuk, lumayan.
Kenapa? Karena brandnya sama, masuk ke sana dengan produk-produk yang sangat mudah, kita sebut sebagai teknologi tepat guna begitu, dan luar biasa dicoba di India, hasilnya sangat bagus. Nah, hal-hal yang seperti ini tentu dibutuhkan juga di Indonesia, walaupun banyak ahli marketing yang mencoba mengubah persepsi orang dengan memainkan sisi emosi, gengsi gitu ya. Jadi baju itu boleh afir, yang penting mereknya, gitu kan. Jadi akhirnya dia beli merek, gitu. Yang sampai akhirnya memaksakan diri dan seterusnya. Ke depan, seperti kepemilikan mobil, saya menduga nanti keluarga-keluarga itu nggak perlu beli mobil. Kenapa? Karena mobil itu suatu saat harus dijual dan harga jualnya jauh sekali. Nah, kalau dibandingkan dengan biaya kita sewa, mungkin lebih menguntungkan sewa. Karena saya masih ingat persis ini peristiwa sekitar 15 tahun yang lalu, seorang kenalan saya, kolega begitu, dia beli mobil nilainya 1 miliar. Itu hanya dipakai untuk Sabtu sama Minggu. Karena dia khawatir nanti kan ini bisa tergores banyak nih kalau dipakai ngantor gitu. Jadi dipakai Sabtu sama Minggu, itu pun kan lebih banyak di parkirannya daripada dipakainya, karena mereka kan jalan-jalan ke mall atau kemana terus diparkir. Setelah satu setengah tahun, relatif 1 tahun, dijual, lakunya hanya 650 juta. Jadi dia kehilangan 350 juta hanya dalam waktu segitu. Terus saya bilang, ngapain nggak sewa mobil saja? Kalau hanya dipakai 100 hari dalam setahun, dan saya tahu dia memakainya nggak sampai segitu, karena rata-rata dia akan pergi relatif setahun itu 1 bulan rekreasi ke luar negeri gitu. Jadi kalau hanya dipakai 100 hari dalam setahun, kan lebih murah sewa. Nggak usah mikir macam-macam, ada drivernya, dan minggu ini Anda boleh milih warna hitam, minggu depan warna putih, minggu berikutnya warna biru, terserah kan, dan mobilnya bisa selalu baru. Tapi ini kan soal mindset, karena seperti yang Pak Yanto Sidik tadi sampaikan, orang membeli ensiklopedia itu bukan untuk dipakai, orang membeli piano bukan untuk dipakai, persis seperti Bapak teman SMA saya dulu, ensiklopedianya lengkap itu, tapi nggak pernah dibaca, gitu kan, karena masih mulus. Jadi itu hanya untuk status sosial, piano juga begitu. Nah, kalau ke depan mobil itu tidak akan jadi status sosial, itu lebih fungsional, akan lebih murah sewa. Saya sewa 1 bulan, harganya sekian, nanti servis kan ditanggung oleh pihak yang menyewakan dan seterusnya. Hitung depresiasi dan sebagainya, ya paling tidak sama, bisa lebih murah. Apalagi kalau kita kemudian memilih mobil online gitu, taksi online lebih bisa lebih murah lagi gitu, karena ada biaya promo dan sebagainya yang menyebabkan lebih murah. Kira-kira itu Pak Farhan. Jadi kalau menghadapi disrupsi teknologi itu nggak usah galau, dihadapi aja. Pokoknya prinsip kita seperti yang Mas Moko tadi sampaikan, bagaimana cara ke depan lebih baik. Ada nggak sesuatu yang bisa dilakukan dengan lebih baik gitu. Jadi kita open mind aja gitu. Biasanya orang tertutup itu karena dia takut. Jadi ada prinsip yang menurut saya begitu ya. Orang itu sebetulnya tidak pernah takut pada perubahan. Dia menolak perubahan itu karena dia tidak tahu posisi dirinya di tengah dan sesudah perubahan. Ketika kita di kantor akan melakukan perubahan dan kita jelaskan konsep perubahan, dan orang merasa dirinya dalam tanda kutip, oh posisi saya aman gitu, maka dia akan sepenuhnya mendukung perubahan itu. Karena ketidakpastian. Nah, karena itu ketidakpastian ini kita bisa jembatani dengan komunikasi yang baik sehingga orang paham. Kira-kira itu Mas Panji, terima kasih. Baik Pak Roni. Pak Roni, tidak terasa waktu sudah hampir ke jam 10 terkait dengan tema kita untuk kesempatan hari ini, Disrupt You, Disruption versus Innovation. Closing remark dari jenengan Pak Roni, monggo. Ya, terima kasih Mas Panji, sahabat Suara Sidoarjo, permisi Pak Yanto dan Mas Moko, Mbak Yulia. Prinsipnya begini, perubahan itu adalah gejala serba hadir, tidak bisa kita tolak, kita hanya bisa kelola. Tidak mungkin kita menolak perubahan. Nah, maka kita harus mengantisipasinya dengan baik. Dalam dunia bisnis,
disrupsi itu akan selalu terjadi. Persoalannya adalah mindset kita. Karena itu yang pertama harus dilakukan sebetulnya adalah self-disruption. Kita menantang diri kita sendiri dengan paradigma-paradigma baru. Saya masih ingat sekali ketika senior saya bercerita akhir tahun 80-an, awal 90-an, diminta sebagai konsultan untuk melakukan perbaikan kinerja sebuah bank yang kemudian sarannya adalah komputerisasi. Itu banyak orang yang menolak. Setelah diskusi ternyata mereka menolak karena mereka takut pekerjaannya tergantikan oleh komputer. Jadi begitu diberitahu manfaat komputer bisa bekerja lebih cepat, bisa seorang sekretaris misalnya, kalau ada ketikan yang keliru kan dia hanya melakukan editing, mungkin nggak sampai 1 menit dia bisa print ulang dan selesai. Sementara kalau ngetik baru kan dia butuh 1 halaman misalnya 15 menit. Dan itu bisa membuat kinerjanya jadi baik. Setelah diberitahu itu dia akan kemudian semua pada menerima. Jadi self-disruption itu yang paling penting karena mindset kita ini tidak bisa berubah gitu. Karena kita sendiri yang menutup perubahan itu. Jadi kalau ada istilah dinosaurus itu sebetulnya letaknya kan bukan pada besar kecilnya fisik, tapi mindset sebetulnya. Sehingga kalau kita mau mengubah mindset kita supaya setiap hari ada yang baru, itu kan sama seperti olahraga gitu. Kalau saya tiap hari olahraga kan saya bisa sehat. Sebetulnya orang lain mengatakan olahraga bikin capek. Itu bedanya kalau kita ke Jepang ketemu orang-orang makan siang, jam makan siang, main baseball. Gitu. Sementara kalau kita di Indonesia habis makan siang karaokean kan. Itu kan ada bedanya di situ. Jadi keluar keringetnya itu beda. Satu keringet kepedesan, satu keringet karena memang dia habis olahraga. Ini mindset. Dan bukan tidak mungkin. Kita mungkin. Karena sudah banyak dibuktikan. Orang Indonesia adalah orang yang sangat kreatif karena kita multikultural. Kita adalah sangat kreatif karena kita punya perbedaan dan persepsi yang macam-macam sehingga bisa saling mengisi. Justru yang berbahaya itu adalah kultur yang mono, yang hanya single. Itu punya risiko besar. Terima kasih, Mas Panji. Baik, Pak Roni. Seperti yang disampaikan oleh Pak Roni, bahwa perubahan itu adalah keniscayaan. Maka tergantung pada diri kita untuk mengantisipasi dan menghadapinya. Pak Roni, kemudian Mas Moko, Pak Yanto, Bu Yulia, terima kasih untuk waktunya. Sukses untuk aktivitasnya. Sampai jumpa. Salam sehat. Terima kasih. Salam sehat.